Ustaz. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil maqam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram mudir hadhihi daurah Takalam Institute a'ni al-ustad al-mahbub al-ustad Ali Ma'ruf Al-Si. Al-mukarram wal muhtaram mudir hadhihi daurah Ramadan al-ustad al-mahbub al-ustad Muhammad Ihya Ulumuddin. Wala ansa ayyuhal asdiqa'il mahbub. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah aplikasi Zoom. Walaupun kita bertemu secara online tapi tetap ini merupakan ajang silaturahmi dan juga di sini ada nilai taklim wa ta'allum. Oke. Nah, ana harapkan semuanya aktif. Ana harapkan semuanya aktif dalam arti aktif di sini ini ya, bertanya nggak apa-apa, bertanya, komunikatif. Oke. Kalau ana meminta untuk memberikan contoh, siapa yang mau? Nah itu, gitu. Sebelumnya, ana mau minta dulu nih teman-teman. Ana sudah lihat loh pidato teman-teman semua, pidatonya. Ana minta loh, satu orang aja. Ana minta satu orang aja. Ana kasih hadiah loh nanti. Satu orang aja. Ana akan pin video dari Zoom ini. Ana unpin video, ana pin video dari Zoom ini. Siapa yang mau? Ini pembuka aja. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Ana minta, ayo, satu orang saja. Kan sudah hafal. Ayo. Gimana Ustaz? Tampil pidato yang kemarin. Yang di video? Iya. Ana Ustaz mau. Iya, siapa? Atas nama? Ismi Heni Nurhaini. Oke. Silakan ya, anak pin dulu. 1, 2, 3. Enggak apa-apa, silakan. Itu Ustaz dari awal. Iya. Assalamualaikum. Tahiyyatukum, tahiyyatul Islam, tahiyyatul mubarakah, tahiyyatun min ahlil jannah, fahiyya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Di hadhil fursah al-ghaliyah ismahuli ana Heni Nurhaini jitu min Tasikmalaya uridu an atakallam amamakum ajma'in tahtal unwan ba'da min al-hadis an na'rifahum ayyuhal ikhwah. Awalan la tashrab bil qiyam walakinna ishrab bil julus.
Qala kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabanna ahadukum qa'iman faman nasiya falyastaqi rawahul Muslim. Summa saniyah la ya'kul bishimali walakinna biyamini. Qala kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitan ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Akhrajahul Muslim. Tayyib kafaituhunna kalami minni afwan in wajadtum hotoh billahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofiku Waalaikumsalam warahmatullahi mahjuran wabarakatuh. bitasfiq. Oke. Syukran ala ilqaih. Syukran jazilan ala ilqaih. Luar biasa. Khitabah ra'i'ah. Syukran. Chat ana. Chat ana janji tadi. Chat ana nanti ya. Ini Nurhaini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Oke, terlihat teman-teman? Belum. 1, 2, 3. Ustaz. Udah. Oh, sudah. Terlihat Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya bina nabtah hadhihi dirasah biqiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Coba Muhammad Abdul Karim pimpin. Hayya bina nabtah hadhihi dirasah biqiraatil basmalah ma'an. Bisa diulangi Ustaz? Hayya bina naftah hadhihi dirasah biqiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya bina naftah Hadhihi dirasah biqiraatil basmalah ma'an. Nah, gitu. Itu pakai ya. Bisa dipakai oleh teman-teman ke adik, kalau punya teman-teman di bawah murid misalkan, nah gitu dulu baca. Atau let's open our class by reciting basmalah together, sama kayak. Itu bahasa Sunda itu barusan itu. Oke. Kita fokus ke sini. Coba perhatikan. Lihat ke layar. Di slide yang pertama. Nah, ketika kita bercakapan memakai bahasa Arab, kita sudah tahu bahwa kata kerja itu ada 3. Ada fi'il madi, mudhari, dan amar. Itu yang populer ya. Madi, mudhari, dan amar. Karena itu akar katanya. Oke. Madi itu kata kerja yang menunjukkan lampau, sudah. Kalau kita akan mengatakan sesuatu yang sudah dikerjakan, sudah makan, sudah tidur, sudah minum, sudah pergi, sudah nulis, sudah membaca, sudah belajar, maka yang kita pakai adalah fi'il madi. Kita masukkan ke sini, kita hafal 1 fi'il madi. Anak-anaknya, karena tadi Ana sudah kasih voice note ini. Rosa Aulia Novita. Berikan contoh fi'il madi. Bukan fi'il ya. Kata kerja aja. Kata kerja aja 1. Apa yang Novita, yang Rosa hafal? Kata kerja saja 1. Hah? Dibuka. Itunya, mic-nya. Mic-nya dibuka. Oke, udah. Oke, kata kerja yang 1 aja yang dihafal oleh Rosa apa?
Apakah membaca, apakah menulis, apakah apa gitu, tapi bahasa Arabnya. Kan sudah hafal mufradat, setoran ke Ustadz Najib tiap hari. Apa? Anak ganti. Novita malah diam ini. Sinyal mungkin ya. Oke. Gina Saniawati aham. Aham apa? Gina Saniawati aham. Berikan satu kata kerja. Ayo, berikan contoh. Di sini contohnya dahaba. Mana'a. Mana'a. Artinya apa? Melarang. Melarang. Mana'a. Oke, melarang. Nah, di sini Ana memberikan contoh dahaba. Artinya pergi. Artinya pergi. Laba dahaba ini. Kalau kita akan mengungkapkan dalam bahasa Arab, mengungkapkan dia telah pergi. Nah, dianya itu kan satu orang laki-laki, maka pakainya dahaba. Jangan gini loh. Saya pergi ke pasar. Ana dahaba ila suq. Itu kurang tepat itu. Emang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pasti gitu. Saya pergi ke pasar. Gitu. Tapi ketika dipakai dalam percakapan, maka kita harus sesuaikan dengan kaidah nahwu dan sorobnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan grammar. Nah, ini grammar ini qawaid. Qawaid ini merupakan grammarnya. Maka yang kita pakai adalah jajaran ana, gitu. Jajaran ana kan saya. Saya telah pergi ke pasar. Maka yang kita pakai adalah jajaran ana. Berarti ana dhahabtu ila suq, gitu. Ana dhahabtu ila suq. Nah. Nanti aja. Ana dhahabtu ila suq. Bentar. Ana dhahabtu ila suq. Nah, maka yang dipakai adalah jajaran ana. Ini dhahabtu kalau fi'il madinya. Kalau fi'il mudhari'nya ana adhabu. Jangan salah pakai. Jangan ana yadhabu gitu. Jangan gitu. Jangan ana dhahaba, tapi disesuaikan. Siapa dulu yang melakukannya? Apakah dia satu orang laki-laki? Apakah dia satu orang perempuan? Apakah dia mereka gitu? Mereka perempuan atau mereka laki-laki? Nah, ini harus disesuaikan supaya pas dengan qawaidnya, dengan qaidahnya, dengan grammarnya. Nah, ini panutannya ini. Kan huwa sampai nahnu, huwa huma hum, hiya huma hunna. Teman-teman sudah hafal kemarin beserta arti masing-masing. Nah, makanya kemarin ana sarankan itu harus di luar kepala supaya di sini ketika masuk ke fi'il madi, mudhari, amar dan nahi itu nyambung gitu. Karena berdasarkan fi'il madi, berdasarkan domir itu sendiri gitu. Nah, ini dhahaba. Ini dhahaba perubahannya. Kita hafal satu aja fi'il madi, maka kita bisa merubahnya menjadi 14. Kita hafal satu aja fi'il mudhari, maka kita bisa merubahnya menjadi 14. Ini. Kalau fi'il madi kita samakan saja dengan ini. Tadi kata gina itu mana'a. Nah, kalau dahaba jadinya gini kan? Dahaba, dahabu. Dahabat, dahabata, dahabna. Dahabata, dahabtum, dahabtum. Dahabati, dahabtum, dahabtun. Dahabtu, dahabna. Dahabtu, dahabna. Ana minta ke Gina. Coba mana tadi samakan dengan ini. Dibuka mic-nya.
Ayo. Mana'a mana'u mana'at Mana'ata. Hmm? Mana'ata kan dahabata gitu. Gak usah dinyanyi ya Ustaz ya. Gak apa-apa. Gak dinyanyiin juga. Mana'u mana'at mana'ata mana'ana mana'ta mana'tuma mana'tum mana'ti mana'tuma mana'tunna mana'tu mana'na. Nah, gitu. Ana nanya ke ini. Mana'a ya. Mana'a itu artinya mencegah. Ada Siti Amani. Nah, kalau saya telah mencegah, jadinya apa? Saya telah mencegah. Naurah nazifah. Kami telah mencegah. Mana gitu. Nah, itu yang dipakai kalau kami. Alaisa madihat. Dia perempuan satu orang telah mencegah. Manati. Dia satu orang perempuan telah mencegah. Manaat Ustaz. Manaat. Nah, itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau prakteknya itu sesuaikan. Kita berhadapan dengan siapa? Atau apa yang akan kita katakan itu sesuai dengan realitanya. Apakah dianya itu perempuan 2 orang, berarti pakainya jajaran huma ini. Semuanya. Yang penting bisa menyamakan dengan ini. Kalau mana'a samakan dengan ini. Dengan dahabu sampai dahabna. Itu. Kalau Ana tanya ke ada Villa Putri. Nah, Ustaz. Oke. Hafal kata kerja satu aja. Yujafifu. Hah? Yujasifu. Apa? Yujafifu. Menjemur, Ustaz. Jafafa. Oh, itu ini ya, mu'tal. Guer soheh itu, bukan mu'tal. Apa? Mudho'af. Yang soheh dulu ya. Kita yang soheh dulu. Karena nanti kalau ke mu'tal, mahmuz, dan mudho'af lain lagi gitu. Selain itu, ro'a melihat. Nah, Ustaz. Apalagi ro'a itu lafif itu. Mahmuz beserta nakis itu. Yang sahih, yang hurufnya itu enggak ada huruf elat kan kemarin anak udah voice note kan. Yang enggak ada hamzahnya, yang enggak ada huruf ilatnya, dan yang enggak ada tasdidnya. Bukan mahmuz, bukan mudho'af, dan bukan mu'tal. Menulis apa bahasa Arabnya? Kalam, Ustaz. Kalama.
Kalam berbicara. Oke, kalama dari kalama. Tapi kalama yukallimu jadinya berbicara. Selain itu, yang sudah dihafal di mufrodat loh. Yang kemarin kan ada kata kerja. Misalkan apa, mencuci, ada membuka, ada belajar atau apa gitu. Ayo. Fataha. Artinya apa? Membuka. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Kan kemarin dua kata ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya. Yaftahu. Sama kan coba dengan yadhabu ini. Ini yadhabu juga sama, cuman untuk jajaran yadhabu yaitu fi'il mudhari' ini artinya sedang atau akan. Kalau kita akan mengungkapkan saya sedang, saya akan, maka yang kita pakai adalah fi'il mudhari'. Jangan salah lagi. Gitu. Kita akan mengungkapkan saya akan pergi, tapi yang kita pakai adalah fi'il madhi misalkan. Nah, itu kurang pas, kurang tepat. Nah, kalau saya akan pergi atau saya sedang bepergian, maka yang dipakai adalah fi'il mudhari'. Ana adhabu. Ana adhabu, bukan ana dhahabtu lagi. Gitu. Karena yang dimaksud oleh kita adalah perginya itu sedang atau akan. Tuh. Nah, ana contohkan dulu untuk mudhari' ini. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Adhabu, nazhabu. Kalau tadi fatahah gimana? Tadi itu. Ada minta Fafah Nur Aida. Oke, fatahah jadi yaftahu ke sini. Coba samakan dengan yadhabu. Yaftahu samakan dengan yadhabu. Gimana? Oke, apa? Coba sama laili qonitah. Fatahah yaftahu disamakan dengan dhahaba yadhabu. Coba fi'il mudhari'nya samakan. Yadhab samakan dengan yadhabu. Nah, Ustaz, bentar. Nah, yaftahu samakan dengan yadhabu sampai 14. Yaftahu, yaftahani. Iya, betul Ustaz. Betul. Guys aja yang boleh Tahuni. boleh dulu sebentar. Tak. Yaf. Pelajaran aib laut dilekei ya kiri. Deh. Huwa huma hum. Tap. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Siapa ini? Anta Tap. ana nuh. Oke, Laili Qonitah dibuka lagi mic-nya, dibuka. Oke, teruskan. Slide-nya mana Ustaz? Ada, lihat lagi. Ada? Udah nampak? Enggak. Sekarang? Belum. Sinyal kali ya. Di teman-teman yang lain nampak gak slide-nya? Nampak, Ustaz. Nampak. Nampak, Ustaz. Oke. Nampak, Ustaz. Oke. Nampak. Di Laili? Belum. Oh, Laili ini malam soalnya nih, jadi gelap, jadi gak kelihatan ini. Oke. Oke, gak apa-apa. Dicoba sama Yusra. Yusra 5C. Dibuka mic-nya, Yusra 5C.
Agak ada respon. Gak apa-apa. Dicoba sama Gulam. Gak ada. Disama-sama Naurah. Naurah Lapinia. Gimana nih? Bentar. Oke. Apa kendalanya nih? Teman-teman. Apa kendalanya? Susah atau gimana? Sinyal mungkin Ustaz. Apa? Sinyal mungkin. Sinyal. Oh, sinyal. Oke, nggak apa-apa. Sama Abdul Karim. Yap tahu. Siap. Yap tahu. Nih. Di fi'il mudhari'nya. Sambil dibayangkan maknanya itu. Yap tahu. Oh, yap tahu. Itu dia berarti dia satu orang laki-laki. Kemudian terus yap tahani. Oh, berarti dia dua orang gitu. Sambil dibayangkan maknanya itu supaya bisa praktek tepat gitu, tepat sasaran prakteknya itu. Coba Muhammad Abdul Karim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yaftahu yaftahani yaftahuna yaftahu Taftahu. taftahu taftahani yaftahna taftahu taftahni taftahuna Taftahani. taftahani taftahuna taftahina taftahani taftahna iftahu Adhabu. aftahu Naftahu. naftahu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau mau sesuai dengan qawaid itu seperti itu. Ya. Yang Ana tekankan ini teman-teman bisa merubah sendiri. Ketika teman-teman tahu satu kata kerja bahasa Arab, maka teman-teman bisa mengembangkannya. Kalau mau sudah, maka jajaran fi'il madhi coba kembangkan sendiri. Kalau sedang atau akan, maka itu satu kata yang tahu itu rubah sampai 14 semuanya. Gitu. Dan ketika prakteknya itu tepat. Ketika saya, maka yang dipakai adalah jajaran ana, dahabtu, adhabu gitu. Ketika dia beda lagi. Nah, makanya nah ini perlu ya. Yang namanya qawaid itu seperti ini. Gitu. Suka gak suka makan gitu. Suka gak suka makan aja. Seperti teman-teman belajar grammar. Grammar itu membuat pusing kalau belajar grammar. Apalagi kalau semuanya gitu. Semuanya sampai ke sintak sasranya. Nah, gitu. Nah, makanya teman-teman jangan sungkan-sungkan di sini untuk bertanya. Nah, itu Anda lanjut lagi. Nah, seperti itu. Itu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kemudian fi'il amar. Kalau fi'il amar kan teman-teman sudah belajar fi'il amar dan fi'il nahi sama Ustadz Ali kemarin. Nah, yang teman-teman pelajari kemarin itu kan satu kan. Cuma misalkan iftah, bukalah kan. La tabtah, janganlah kau buka. Itu kata fi'il amar itu ditujukan kepada satu orang laki-laki. Iftah. Kalau yang kita perintah itu adalah dua orang laki-laki, maka jajaran ini idhaba. Nah, ini Ana contohkan dulu ini. Kalau kita menyuruh seseorang, satu orang laki-laki, suruh pergi, maka bahasa Arabnya ini idhab. Kalau jangan pergi, la tadhab. Kalau satu orang yang kita perintah. Tapi kalau dua orang laki-laki yang suruh kita pergi, maka pakainya ini idhaba, la tadhaba. Itu. Janganlah kau pergi atau pergilah. Kalau banyak gimana? Nah, ini jajaran ini. Idhabu.
La tadhabu gitu. Nah, itu disesuaikan. Siapa yang kita perintah? Apakah satu orang? Apakah dua orang? Apakah tiga orang? Apakah laki-laki atau perempuan? Nah, ini sesuai nih. Idhab, idhaba, idhabu. Idhabi, idhaba, idhabna. Gitu. La tadhab, la tadhaba, la tadhabu, la tadhabi, la tadhaba, la tadhabna. Tinggal disamakan sama ini. Ana minta. Coba. Ana minta tadi. Iftah. Dari bahasanya itu. Iftah, membuka ya. Ana minta. Karena kan udah dari tadi anak voice note kan dari pagi. Najwa Putri Alif. Fil amarnya coba. Naam, Ustaz. Dari iftah ya. Iftah itu kan artinya bukalah. Tapi yang kita perintah itu satu orang laki-laki. Nah, supaya kena mengenai semuanya, maka harus dirubah menjadi 6. Kalau fi amar itu cukup 6 aja, cukup 6. Coba iftah dikembangkan menjadi 6 seperti kata idhab tadi. Kalau Ustaz Silakan. pakai nyanyi ya, Ustaz. Gak apa-apa, gak harus nyanyi. Itu versi Ana doang itu. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftaf, iftafna. Fi nahinya la taftah. La taftah, la taftaha, la taftahu, la taftahi, la taftaha, la taftahna. Kalau yang diperintahnya itu perempuan banyak, bukalah perempuan banyak, yang diperintah perempuan banyak. Maka yang dipakai adalah Iftahu, iftafna, iftahna. iftahna. Nah, gitu. Itu cara merubahnya. Ini patokannya. Fil nahinya seperti itu. Kalau teman-teman nggak ngerti, silahkan konsultasikan sekarang. Oke, silakan. Indakum soal? Any question? Gimana? Gak ada? Oke, Ya, kesulitan. Allah, Ustaz. Oke, mafhum. Yang lain teman-teman gimana? Mafhum? Maafin, insyaallah, Ustaz. Oke. Itu fi'il amar. Kalau masih penasaran, kumpulkan dulu aja pertanyaannya. Nanti insya Allah Ana bantu. Gitu. Kemudian di slide yang kedua. Ini tambahan saja ya. Pengenalan. Ini pengenalan saja. Isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Kata tunjuk. Ini Budi. Nah, gitu kan kalau dulu itu. Ini Budi. Nah, pakainya ini. Nah, inihnya itu berapa dulu gitu. Inihnya berapa dulu. Nah, itu juga harus sesuai. Apakah inihnya itu satu orang dan laki-laki, maka pakainya hada. Hada Budi. Kalau dua orang, misalkan Budi dan Gulam, pakainya hadani. Hadani Budi wa Gulam gitu. Kalau banyak, maka pakainya haulai. Misalkan ada Gulam, ada Nawroh, ada Harfianti, ada Kartika, ada Puryatar, ada Amira, Rahman, Nabila. Maka pakainya haula. Haula. Atau pakainya ini, haula. Haula soalnya sama antara mudzakkar dan muannas. Haula gitu. Kalau inihnya itu satu orang, maka pakainya ini hadhihi. Kalau perempuan. Kalau perempuannya itu dua orang, maka pakainya hatani atau hataini. Ini juga hadani atau hadaini. Kalau banyak, tadi haulai. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita nunjuk itu, dan itunya itu laki-laki, maka yang kita pakai adalah dzalika. Kalau satu orang laki-lakinya. Kalau dua orang, danika atau dainika. Danika atau dainika dibacanya ya. Danika, dainika. Kalau itunya perempuan, maka pakainya tilka, tilka, tilka. Kalau satu orang. Kalau dua orang perempuannya, tanika, tainika. Tanika atau tainika. Nah, kalau banyak itunya, baik laki-laki maupun perempuan sama. Ulaika. Kalau menunjuk di sini, bisa huna, bisa hahuna. Huna, huna, hahuna.
Kalau di sana bisa hunaka, bisa hunalika, dan bisa sama. Nah, dari hada sampai ulaika disebutnya isaroh syahsiyah. Syahsiyah itu orang lah, bisa dikatakan orang gitu. Orang, manusia maksudnya. Manusia atau benda tertentu. Manusia atau benda tertentu yang memiliki klasifikasi laki-laki dan perempuan. Apakah ini, apakah itu, gitu. Nah, yang huna, hahuna, hunaka, hunalika dan sama ini adalah makannya. Makannya itu tempat. Kalau kita menunjuki tempat, maka yang kita pakai adalah ini. Kalau tempatnya dekat adalah huna dan hahuna. Kalau tempatnya jauh, hunaka, hunalika dan sama. Nah, ini gak boleh tertukar juga. Gak boleh tertukar juga. Ketika kita mengatakan ini dan ininya adalah laki-laki, jangan memakai kata hadihi. Tapi yang kita pakai adalah hada. Nah, gitu. Itu pengenalan saja, teman-teman. Kita nyanyikan dulu. Kita nyanyikan dulu isim isarohnya. Sudah ditulis, teman-teman? Sudah dimurojaah? Sudah dipelajari? Oke, satu. Oh, enggak. Ana minta aja satu orang. Ana minta aja satu orang. Ya, jadi siapa yang mau? Ayo. Ya, Fahmi Aziz M. Dibuka mic-nya. Buka mic-nya. Malah ditutup ya. Ayo. Siapa yang mau deh? Gentle lah. Kartika. Ayo, mau? Ayo. Hadani, ini itu. Gak mau? Oke, Sastri Ayu. Aduh. Bunga Puspita. Waduh, ini ada gak orang-orangnya ini? Ada gak apa hadir doang ini? Hadir Zoom-nya doang ini? Ada, Ustadz. Hadir, oke. Gimana, siap? Tapi saya belum nyatet. Waduh. Oke, gak apa-apa. Catat ya. Catat ya. Nabila. Syahidah. Karena baru banget masuk, gak tahu mau disuruh apa. Oh, nyanyikan isaroh, isim isaroh. Ya, yang lain Ustaz. Jair biasanya, Jair. Silakan. Belum tulis, Ustaz. Iya, hadani. Bisa dilihat silentnya, Ustaz. Oke, siap. Tapi ini bukan nyanyiannya loh, cuman skemanya doang ini. Nah, disitulah maksud anak teman-teman nulis itu supaya bisa baca gitu maksudnya. Kan kalau di HP terganggu sama Zoom. Silakan. Ayo. Ayo. Oh, aduh. Ayo. Hadani haula. Hadaini haulai. Hadani Oh, sinyal. hadani hadani haulai. Hadaini haulai. Hadani. Begitu, Ustaz? Iya. Karena bagus ya sinyalnya. Oke.
Oke. Oke, gak apa-apa. Cukup dulu, gak apa-apa. Terima kasih, syukron. Zair Idrisa. Oke, nah, gitu. Hadaini haula'i. Semua untuk mudzakkar. Hadihi hataini haula'i. Semua untuk muannas. Terus? Semua untuk yang dekat. Galika mudzakkar tilka muannas. Ulaika mereka mudzakkar dan muannas. Musyar ilaih. Musyar ilah yang jauh. Musyar ilah yang jauh. Sama sana. Hunalikan juga di sana. Di sana. Hunaka juga di sana. Huna di sini. Huna di sini. Semua tunjukkan tempat. Semua tunjukkan tempat. Nah, gitu. Terima kasih. Sama siapa tuh? Oke, nah gitu. Teman-teman, jadi dalam prakteknya, dalam mempraktekannya, jangan salah lagi bahwa ketika kita akan menunjuk apakah ini, apakah itunya, perhatikan dulu apakah satu orang, apakah dua orang, apakah tiga orang. Maka inilah yang dipakai. Gitu. Apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah itu tempat atau orang gitu. Nah, ini panduannya. Bisa dipraktekkan ketika teman-teman menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini. Di dalam bahasa Indonesia, teman-teman pastinya sudah tahu karena belajar bahasa Indonesia dari kecil, dari SD, SMP, SMA gitu. Itu kan ada pelajaran bahasa Indonesia. Kita mengenal yang namanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Kalau kalimat aktif itu yang lah ada bahasanya gitu. Yang misalkan menolong, nah itu aktif. Membuka gitu. Membaca, nah itu aktif disebutnya. Kalau kalimat pasif ada tandanya itu dibuka, ditolong, dibaca, ditulis dan lain sebagainya. Nah gitu. Nah, dalam bahasa Arab pun sama seperti itu. Namanya dalam bahasa Arab itu fi'il maklum. Nah ini, maklum. Fi'il maklum itu kata kerja aktif yang tadi. Contohnya ini, nasoro menolong, kataba menulis, inkasaro yang di awalnya hamzah, wasol. Nah ini pecah artinya. Karena di sini ada makna tersendiri nanti. Enggak tapi maklum dia. Nah, gitu. Disebutnya fi'il maklum. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat aktif yang awalnya Nah, yang dipelajari oleh kita sekarang, bagaimana caranya merubah fi'il yang maklum menjadi majhul. Merubah kata kerja yang aktif menjadi pasif. Itu. Ana contohnya dulu bahasa Indonesia ya. Alifah Zahra. Dibuka mic-nya. Takut ya. Enggak bahasa Indonesia nih, anak-anaknya bahasa Indonesia nih. Ya, Siti Amani. Dibuka udah? Oke. Nah. Oke. Membersihkan itu aktif apa pasif? Aktif. Kalau pasifnya jadi apa? Gimana sih Ustadz? Afwan tadi abis ini jadinya kurang mengerti. Oh gitu.
Oke, jadi pasif jadi gimana? Dibersihkan. Nah, gitu. Nah, kita merubah dari fiil yang maklum atau kata kerja yang aktif menjadi fiil majhul atau kata kerja yang pasif. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita klasifikasikan dulu. Ada fiil madi dan fiil mudhore. Kalau di fiil mudhore dulu yang sedikit. Kalau di fiil mudhore, cara merubahnya itu, nah ini, Ana tulis di sini. Didomahkan huruf ke-1 dan difathahkan huruf sebelum akhir. Ana ulangi. Didomahkan huruf ke-1, huruf yang pertama, dan huruf sebelum akhirnya itu difathahkan. Contoh kita hafal lafaz yadhabu. Yadhabu itu artinya pergi. Kalau kita akan rubah jadi dipergikan gitu, dipergikan, maka jadinya, nah huruf awalnya kita domahkan, iya-nya kita domahkan jadi yud. Jadi yud, kan asalnya yadhabu. Kita domahkan awalnya jadi yud habu. Nah, udah gitu. Yud habu jadinya. Yang penting itu patokannya awalnya didomahkan dan huruf sebelum akhirnya yaitu ha itu difathahkan jadi yud habu. Mafhum. Contoh lagi, kita hafal fi'il mudhari lafaz yatakallamu artinya berbicara. Yatakallamu ada tasdidnya ya lamnya. Yatakallamu. Maka kita domahkan awalnya. Jadi yutakallamu. Kalau yatakallamu itu artinya berbicara, kalau yutakallamu artinya dibicarakan. Dibicarai, dibicarakan. Yajtami'u. Yajtami'u. Jadi tama'u. Yang penting dirubahnya itu huruf nomor 1-nya didomahkan dan huruf sebelum akhirnya difathahkan. Huruf sebelum akhirnya kalau asalnya emang fathah ya udah fathah. Kalau huruf sebelum akhirnya kasroh fathahkan. Kalau huruf sebelum akhirnya ini domah maka fathahkan. Pokoknya harus fathah aja. Yang penting ini patokannya. Didomahkan huruf ke-1 dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Ini kalau aturan fi'il mudhari secara umum semuanya, baik sulasi maupun rubai nanti. Tuh. Kalau fi'il madi, nah, fi'il madi ada 3. Ada fi'il madi maksud mujarrad ini tidak diawali ta dan tidak diawali hamzah wasol. Jadi ada fi'il madi yang tidak diawali ta dan tidak diawali hamzah wasol. Contoh seperti tadi nasoro, katawa, inkasaro ada hamzah wasolnya. Ini nasoro dan kataba nih. Ini kan fi'il madi. Dan di fi'il madi nasoro, kataba tidak ada ta awalnya itu, juga tidak ada hamzah wasol penambah maksudnya ya. Ta penambah dan hamzah wasol penambah nggak ada di nasoro dan kataba. Maka cara menjadikan majhulnya ini aturannya. Didomahkan huruf ke-1-nya jadi nu. Nasoro jadi nu berarti. Dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Nasoro jadi nu. Si ro. Kan huruf sebelum akhirnya sod. Maka sodnya dikasrohkan. Jadi nu si ro. Itu. Yang penting dirubahnya itu. Awalnya didomahkan dan huruf sebelum akhirnya itu dikasrohkan. Kalau fi'il madinya itu tidak diawali dengan penambah ta dan tidak diawali dengan penambah hamzah wasol. Nasoro jadi nusir, ro kataba jadi kutiba. Kutiba. Itu. Ini kalau farroha jadi ini farroha nih. Furriha. Kalau dahroja jadi duhrija gitu patokannya. Nah, berbeda dengan fi'il mudhari tadi. Nah, ini patokannya ya. Didomahkan huruf ke-1-nya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Tuh. Bagaimana sekarang kalau fi'il madinya itu telah ditambah ta.
Nah, kalau ditambah ta, nah aturannya beda lagi. Betul, Mbak. Aturannya ini didomahkan huruf ke-1 dan kedua. Dua yang didomahkan. Huruf ke-1 dan huruf kedua. Dikasrohkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhirnya kasroh. Huruf ke-1 domah, huruf kedua domah, dan huruf sebelum akhir dikasrohkan. Contohnya ini, takallama jadi Tukulama. tuku lima. Kan huruf sebelum akhirnya lam. Lima. Lima. Tuku lima. Nah, gitu. Tukul lima. Iya. Lima. Contoh lagi. Nggak terlihat ya. Oke. Contoh lagi, tamaskana. Tamaskana. Domahkan nomor 1 dan nomor 2, kasrohkan huruf sebelum akhir. Tamaskana jadi Tumuskina. betul. Tumuskina itu kalau fi'il madinya diawali zaidah ta, diawali ta, penambah ta. Itu. Karena semuanya fi'il di dalam bahasa Arab yang anak ketahui 39 bab itu cuma terbagi 3 fi'il madi itu. Ada yang tidak diawali ta dan hamzah wasol, ada yang diawali ta dan ada yang diawali hamzah wasol zaidahnya. Itu. Nah, untuk aturan ini yang fi'il madinya diawali ta, maka cara membuat majhulnya, cara merubah kata kerja aktif ke kata kerja pasifnya seperti ini. Didomahkan huruf ke-1 dan kedua, dikasrohkan huruf sebelum akhir. Takallama jadi tuku lima, tamaskana tumuskina, tadah roja tuduh rija. Tuh. Taba ada tubuida dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir. Hamzah wasol. Ada fi'il madi yang diawali hamzah wasol. Nah, cara merubah dari aktif ke pasif, dari maklum ke majhulnya, ini aturannya. Didomahkan huruf ke-1 dan ketiga. Didomahkan huruf ke-1 dan ketiga, serta dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Jadi yang didomahkan ini yang ke-1 dan ketiga. Huruf sebelum akhirnya dikasrohkan. Nah, aturan seperti ini bisa teman-teman temukan. Nanti di kitab-kitab Nahwu khususnya. Alfiyah salah satunya. Ijtama'a jadi mi'a. Huruf ke-1-nya hamzah didomahkan, huruf ketiganya ta didomahkan, dan mim huruf sebelum akhirnya dikasrohkan. Jadi ujtu mi'a. Istahroja jadi Ustuhrija. Tuh, huruf ke-1-nya hamzah, huruf ketiganya ta, dan huruf sebelum akhirnya ro. Maka aturannya seperti itu. Jadi berbeda ya. Kalau di dalam fi'il mudhari cuma satu aturannya, didomahkan huruf ke-1 dan difathahkan sebelum akhirnya. Kalau di fi'il madi ini 3. Karena ada fi'il madi yang tidak diawali ta, yang tidak diawali penambah ta, dan tidak diawali penambah hamzah wasol. Ada juga fi'il madi yang diawali penambah ta, dan ada juga fi'il madi yang diawali penambah hamzah wasol. Ini berbeda cara membuat majhulnya. Cara merubah dari maklum ke majhulnya. Cara merubah aktif ke pasifnya ini berbeda. Nah ini patokannya, ini kuncinya bisa diserap oleh teman-teman, bisa dijadikan modal. Kalau nanya sumbernya dari mana? Mau nanya Zat? Ya silakan. Zat, yang untuk mudhari itu kan depannya pakai ya. Terus kalau misalkan diganti pakai na atau ta, sama. Tetap sama, Zat. Sama. Nah, bagus, pertanyaan bagus. Gini, ke sini ya. Yadhabu, majhulkan jadi. Yadhabu, majhulkan jadi. Yud. Fi'il mudhari ini, fi'il mudhari. Domah awal sebelum akhir fathah. Yudhabu. Jadi yudhabu. Semuanya domah awalnya dan semuanya awalnya domah. Jadi kalau di tasrifnya gini. Kalau tadi yadhaba, yadhabani, yadhabu. Nah sekarang jadi gini kalau di tasrifnya.
Yudhabu yudhabani yudhabuna. Tudhabu tudhabani yudhabana. Tudhabu tudhabani tudhabuna. Tudhabina tudhabani tudhabana. Udhabu nudhabu. Saya dipergikan. Kayak gitu, kami dipergikan, diberangkatkan. Kami diberangkatkan. Saya diberangkatkan, gitu kan. Nah itu cara pengolahannya ya. Fi'il madi juga sama, dahaba. Coba dahaba tadi majhulkan. Aturan fi'il madi gimana? Jadi duhiba, 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 duhibu, duhibat, duhibata, duhibna. Duhibta, duhibtuma, duhibtum, duhibti, duhibtuma, duhibtun, saya telah diberangkatkan, kami telah diberangkatkan, sesuaikan dengan realita. Mafhum? Nah, yang perlu dicatat oleh teman-teman, tidak semua fi'il memiliki majhul. Tidak semua fi'il cuma 2 yang memiliki majhul, yang bisa dipasifkan. Yang pertama ini mudhore, yang kedua ini madi. Ya gitu. Prosesnya kalau mudhore cuma 1 tadi, kalau madi 3. Tuh. Gimana masuk ke benak masing-masing? Ya. Nah. Oke, ada pertanyaan dulu. Ayo, aktif teman-teman. Ana mau ngecek. Kalau agak ada pertanyaan, Ana nanya. Apa siapa? Syahidah. Silakan. Di rotan Ustadz, kalau misalnya fi'il majhul itu bisa diubah ke fi'il amar. Fi'il majhul diubah ke fi'il amar. Jadi majhul itu gak ada fi'il amar yang majhul. Gak ada fi'il amar yang majhur. Jadi yang majhul itu hanya fi'il madi dan fi'il mudhore. Ketika dirubah ke fi'il amar, ya amar biasa itu. Kalau tadi dahaba, idhab, tetap idhab. Gak jadi udhab, gak jadi udhib, enggak. Tetap fi'il amarnya sama, baik maklum maupun majhul juga gitu. Sama fi'il amarnya. Fi'il nahinya sama. Tuh. Fi'il madinya dahaba kalau maklum, dirubah jadi majhul jadi duhiba. Fi'il mudhorenya ya dahabu, dirubah jadi majhul jadi yudhabu. Fi'il amarnya sama idhab. Idhabu tadi itu. Gimana? Syahidah? Syukron Ustaz. Iya, jadi sama ya fi'il amar. Enggak ada fi'il amar yang majhul kok. Syukron Ustaz. Iya, sama-sama. Ya Pak Fahmi Aziz nih. Ini Fahmi Aziz kalau ini terus nih. Oke. Ada pertanyaan lain? Waduh. Jam 19.40. Anak janji mau foto bareng. Kan teman-teman sudah mandi dan sudah pakai parfum juga. Sudah harum semuanya. Kita foto dulu. 2 kali ya. Kita 2 kali. Nanti anak kirim ke grup. 2 kali. Tolong dibuka dulu. Seperti tadi anak minta, tolong dibuka dulu mikrofonnya. Karena kalau nggak dibuka cuma ada namanya doang. Kalau nggak dibuka cuma ada namanya doang gitu. Yang di slide yang pertama yang belum dibuka Harfiani Marcelia, ada Khairunisa Brit, ada Prur Yatar, ada Yusra 5C. Oke. Oke, cuman beberapa detik kok, cuman beberapa detik. Anissa Zahra, ada Khairunisa Brit, itu tolong dibuka dulu sebentar. Siti Amani, Hana Sabrina. Kayak gitu. Yusra 5C. Yusra 5C. Oke. Siap semuanya. Masih belum dibuka ini. Prur Yatar sama Hana Sabrina sama Yusra 5C.
Jempol semuanya. Jempol. Mau dua gak apa-apa, dua gak apa-apa. Kalau anak satu, soalnya pegang nomor satu. Ya, siap. Pruriatar belum sama user 5C. Gak apa-apa kalau nggak mau. Oke. Satu. Senyum. Tinggal, kan mandinya sudah. Mandinya sudah. Parfumnya sudah. Tinggal senyumnya nih. Tinggal senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Satu kali lagi di slide 2 ini. Di slide 2 ada Rosa Aulia belum dibuka. Naura sama Gulam. Yang lainnya Alifa Zahra. Oke, Alifa Zahra, Rosa Aulia sama Naurah. Khairunisa Brit. Oke, Rosa Aulia belum. Laili Konita sudah. Rosa Aulia. Mana izin kayaknya ini ya, Rosa Aulia izin kayaknya. Gak apa-apa. Oke, sudah semuanya. Tinggal Rosa Aulia doang ini sebenarnya. Ana nggak muncul di sini soalnya Ana udah tadi di slide 1. 1, 2, jempol dulu semua, jempol dulu. Oke. Jempol dulu semuanya. Aku malu nggak ya? Gak apa-apa, gak 1 atau 2 juga gak apa-apa. 1, 2. Bentar teman-teman. Yang tadi belum Ana simpan dulu. Bentar ya. Bentar, sorry. S D. Oke. Nah, udah di slide 2 sekarang. Oke, yang belum dibuka adalah Rosa doang ini. Rosa. Laili Konita, oke. 1, 2, jempolnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih. Nanti Ana kirim ke grup. Kalau nggak mau nggak apa-apa, Ana simpan. Oke, gitu. Bentar, Ana simpan dulu. Yes. Oke. Beres. Nah, gitu. Ada pertanyaan dulu sekitar yang barusan. Maklum sama majhul. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini cuman lagu-lagu doang kok ini. Cuman selingan. Pengenalan saja. Isi mausul. Aduh, waktunya ini udah. Isi mausul. Nah, ini Ana mengenalkan saja isi mausul ya. Isi mausul itu kata sambung. Kata sambung ini. Nah, udah Ana sajikan di slide ini juga lagu-lagunya. Kemudian di slide 5 itu ini ada kata jawab. Kata jawab nih. Teman-teman menjawabnya bukan hanya saja na'am misalkan, tapi bisa juga pakai bala sama ya. Bisa juga pakai i atau ajal gitu, atau ajal, cuman nggak masyhur doang. Bisa juga pakai la kalau tidak gitu. Atau amiyahnya aywa itu, aywa bisa. Nah, ini pengalaman. Ini contoh-contohnya sudah Ana kasih. Kemudian syartiyah, huruf syarat ini di sini Ana kenalkan sini. Ada in. Ini juga ada lagunya kok. In jika man siapa ma apa, aina ma kemanapun hai tuma, dimanapun ma bagaimanapun itu semua asyartu dan artinya gitu. Kalau ditamyiz seperti itu.
Nah, kemudian yang terakhir adalah nida. Nah, nida itu memanggil. Nah, ini yang bisa dipakai oleh teman-teman. Maksud lil munadal qarib itu kalau yang dipanggilnya itu dekat. Kalau lil munadal ba'id, kalau yang dipanggilnya itu jauh, maka yang dipakai adalah ini. A, ae, a, aya, haya. Kalau likul limuna dan qariban kana au ba'idan au mutawassitan. Nah, ini bisa dipakai multi. Ini multi pakai ya. Multi guna. Untuk munada dekat bisa, jauh bisa, sedang bisa. Ya Zaid, ya Umar, misalkan sini ya Anissa, ya Bunga, ya Zahra, ya Safira, ya Yusra, ya Putri dan lain sebagainya. Untuk wa ini lil munadal mandub. Maksud munadal mandub itu kalau kesakitan ini. Aduh, sakit hati misalkan wa kabidi gitu. Wa qalbi, wa rijli sakit kaki, wa rijli, wa yadi sakit tangannya gitulah. Itu pengenalan doang. Lagu-lagunya juga sudah anak kasih semuanya. Tinggal di praktekkan oleh teman-teman dalam percakapan sehari-hari. Oke, sebelum Ana tutup, silahkan ada pertanyaan. Silakan. Karena waktunya juga itu jadi anak bahas sekilas. Kalau soheh dan mu'tal sudah anak PN-kan kemarin. Soheh dan mu'tal beserta slide-nya kan kemarin sudah ada. Tinggal teman-teman ulangi lagi dan jika ada pertanyaan chat anak. Chat anak. Atau dikumpulkan dulu pertanyaannya enggak apa-apa. Langsung kirim 3 atau 4 atau 5 atau 10 enggak apa-apa. Bisa jawab, enggak bisa anak nanya lain, yang lain gitu, nanya dulu. Nanya dulu ke orang, nanya dulu ke buku, nanya dulu ke kitab. Gitu. Gak ada? Ya. Papa Nur Aida. Silakan. Oh, kirain mau nanya. Ada pertanyaan nggak sebelum Ana akhiri? Ustaz, Ana mau tanya tapi bukan tentang materi sih. Oke. Tentang itu hari ini tadi nggak ada setoran mufradat ya Ustaz? Oh, yang ini Ustadz Najib yang ini. Tapi iya. Ada besok hari terakhir setoran? Iya. Nah, Ustaz, syukran. Naam, apaan. Udah. Ustadz terakhir ngirim tugas video kapan ya, Tad? Besok. Nah, syukran, Tad. Oke, pokoknya 1 hari sebelum penutupan. Besok apa besok lagi? Pokoknya 1 hari itu. Atau misalkan sorenya itu. Oke, apa? Sorenya itu terakhirnya, malamnya itu penutupannya gitu. Pokoknya bebas untuk teman-teman. Walaupun sudah ada penutupan, konsultasi terbuka untuk teman-teman. Seperti nanti di grup yang Ana janjikan tadi, bagi yang mau saja, bagi yang mau. Kalau nanti sudah ada penutupan, nanti Ana kasih. Yang mau silakan masuk, yang nggak mau nggak apa-apa, nggak wajib. Setelah masuk mau keluar nggak apa-apa, silakan. Sudah? Kapan Ustaz? Hah? Ini tubanya tanggal berapa? Tanggal 20. Ada di jadwal, sesuai jadwal. Itu. Ya, 20 berapa? 22 apa 23 itu? Nah, lupa lagi. 23 Ustaz. Oh iya. Ada lagi? Cukup. Ustaz. Oke. Hah? Ya, Pak? Untuk besok materinya apa, Ustaz? Untuk besok? Ya. Materinya? Ya. Sesuai jadwal. Ana lupa nggak lihat jadwal. Lihat ya? Iya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Oke, Sipa ya. Oke, Ana akhiri. Let's close our class by reciting hamdalah together. Bahasa Sunda tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakillah khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, Syukran Ustaz. Naam, afwan. Ustaz. Jazakumullah. Oke. Jazakumullah Ustaz. Nah, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya. Oke, Ana akhiri dulu. End meeting for all. End meeting for all. Sekejap akan mati. 1, 2,